Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah penghiburan yang sejati. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya kebetulan sudah 14 tahun menjadi imam, ya sudah 14 tahun imamat. Dan selama 14 tahun itu saya seringkali menerima permintaan umat untuk konsultasi atau konseling. Ya. Jadi mungkin sudah ratusan kali saya menerima permintaan untuk konseling, konsultasi dari umat. Dan kemudian karena sudah begitu sering, sudah begitu banyak, saya mencoba untuk membuat statistik dari konseling-konseling yang pernah saya layani. Dan dari hasil statistik itu saya menemukan bahwa umat yang datang kepada saya untuk konseling atau konsultasi itu 80% adalah mereka yang kondisi sosial ekonominya menengah ke atas. Sedangkan 20% atau sebagian kecil itu adalah mereka yang menengah ke bawah, ya, atau mohon maaf istilahnya miskin. Ya. Jadi 80% itu orang kaya, 20% orang miskin. Tentu ini membuat satu keheranan bagi saya. Saya sangat heran melihat kenyataan ini. Dulu saya berpikir bahwa orang kaya itu pasti tidak mungkin stres, ya. Orang kaya itu pasti tidak mungkin depresi karena uangnya banyak, ya. Dan dia bisa melakukan apa saja dengan uangnya itu. Mau bepergian ke luar negeri, ya, bisa sesuka hatinya, kan uangnya banyak, ya. Mau beli ini bisa, mau beli itu bisa, mau makan enak ini bisa, makan enak itu bisa, karena uangnya banyak. Pasti nggak mungkin stres, pasti nggak mungkin depresi. Tetapi kenyataan mengatakan bahwa ternyata yang datang kepada saya untuk konseling malah 80% adalah orang yang berduit, ya, orang yang berpunya, orang yang kaya, begitu. Dan justru mereka yang menengah ke bawah itu hanya sedikit sekali. Ini dulu saya sungguh sangat terheran-heran melihat hal ini. Tetapi kemudian dalam refleksi saya pun akhirnya menemukan jawabannya. Bahwa ternyata orang yang tidak punya, ya orang miskin itu, ya mereka karena tidak punya uang, mereka tidak bisa apa-apa, ya mereka tidak bisa beli ini, beli itu, dan kalau sakit juga mereka tidak bisa ke dokter yang terkenal atau membeli obat yang mahal-mahal, tidak bisa. Maka bagi orang miskin, satu-satunya yang boleh mereka andalkan dalam kehidupan adalah Tuhan semata. Ya, makanya ya kalau mereka sakit, kalau mereka mengalami penderitaan, mereka pasti akan memilih ya berdoa di Gua Maria, berdoa di ruang adorasi, atau berdoa di gereja. Ya. Mereka tidak mungkin ketika mengalami kegalauan lalu jalan-jalan ke luar negeri atau jalan-jalan kemana, ke Bali atau ke Danau Toba. Tidak mungkin karena tidak punya uang. Tetapi mereka yang menengah ke atas, mereka yang berduit, ya mereka yang orang berpunya, dengan uangnya mereka bisa mencari penghiburan kemana-mana, pergi ke luar negeri, pergi ke restoran, makan yang enak-enak, ya. Lalu segala hal yang bisa menghibur diri mereka, mereka bisa membiayai karena uangnya banyak, ya. Bahkan kalau perlu hiburan yang tidak sehat pun, ya akan mereka tempuh, ya dengan uang mereka. Yang penting mereka bisa terhibur. Yang penting kesedihan mereka bisa terusir, ya. Bahkan kadang-kadang seringkali hiburan-hiburan yang tidak sehat mereka tempuh juga, ya. Dan rupanya hal ini bukanlah jalan keluar, ya. Jadi meskipun banyak sarana penghiburan yang boleh mereka dapatkan, ternyata
itu tidak menjadi solusi ya bagi stres dan depresi mereka. Bahkan semakin lama malah semakin stres ya. Semakin lama semakin depresi. Karena mereka memang mendapatkan penghiburan, tetapi bukan penghiburan yang sejati ya. Penghiburan duniawi yang hanya mendatangkan kebahagiaan sesaat saja, kegembiraan yang sekejap saja. Tetapi beda dengan orang miskin. Orang miskin karena mereka tidak punya uang, satu-satunya sumber penghiburan bagi mereka adalah Tuhan semata. Berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan justru inilah sumber penghiburan sejati yang sungguh-sungguh bisa memuaskan hati orang yang sedang gundah gulana. Inilah penghiburan sejati yang justru memberikan kelepasan yang terbesar, yaitu penghiburan yang datang dari Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan bersabda demikian bukan berarti Tuhan Yesus itu membenci orang kaya ya, atau Tuhan Yesus itu melarang orang untuk menjadi kaya. Oh, tidak sama sekali ya. Bagi Tuhan Yesus tidak masalah ya kalau orang itu ingin menjadi kaya lalu berusaha mendapatkan kekayaan yang besar ya, mendapatkan uang yang banyak, harta kekayaan yang besar. Bagi Tuhan itu tidak masalah. Tetapi dengan sabdanya ini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa meskipun kekayaan itu baik, ya kekayaan itu positif, tetapi dia juga bisa menjadi sesuatu yang merugikan hidup rohani kita. Mengapa? Karena kekayaan ini, ya harta kekayaan, uang itu bisa membuat manusia mencari penghiburan di luar Tuhan yang sifatnya hanya semu, yang sifatnya hanya sementara saja, tidak kekal, tidak abadi ya, bahkan menjerumuskan ya, karena penghiburan itu ya, penghiburan duniawi itu belum tentu positif ya, belum tentu baik. Apalagi zaman sekarang banyak sekali penghiburan yang tidak sehat yang justru akan menghancurkan manusia. Maka Tuhan Yesus mengajak kita untuk mencari penghiburan yang sejati yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, gereja senantiasa mengajak kita untuk menjalankan, untuk menghayati apa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu berusaha menghayati spiritualitas kemiskinan. Spiritualitas kemiskinan ini bukan berarti bahwa kita ini harus menjadi miskin ya. Sehari cuma makan 1 kali, itu pun lauknya hanya garam saja ya. Artinya bukan itu ya. Setiap hari hanya makan 1 kali, itu pun nasi garam ya, atau nasi kerupuk ya, atau nasi kecap, bukan itu ya. Lalu pakai baju compang-camping ya. Bukan itu yang dimaksudkan dengan spiritualitas kemiskinan. Yang dimaksud dengan spiritualitas kemiskinan adalah bahwa kita manusia punya pandangan bahwa hanya Tuhanlah yang boleh kita andalkan di dalam kehidupan ini. Hanya kepada Tuhanlah kita bisa bergantung. Itulah spiritualitas kemiskinan. Semangat untuk selalu menggantungkan diri, semangat untuk selalu menyandarkan diri pada kekuasaan Tuhan. Semangat untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi di dalam kehidupan kita. Itulah maksud dari spiritualitas kemiskinan. Sebagaimana halnya yang terjadi pada diri orang miskin. Nah, karena mereka tidak punya apa-apa, maka yang bisa mereka lakukan hanya satu. Mengandalkan Tuhan. Menyandarkan hidupnya kepada Tuhan.
dan hidup bergantung pada kuasa Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan akhirnya mereka pun memperoleh penghiburan yang sejati dari sumber penghiburan yang terbesar, yaitu Tuhan sendiri. Semoga ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua boleh ya dalam kehidupan ini senantiasa mengarahkan diri kita, mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan, berani mengandalkan Tuhan di dalam hidup, berani menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, berani menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, dan semoga dengan demikian hidup kita boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Tuhan memberkati.